Nah, aku sama Hani itu dari TTB tadi udah dijelasin, dan kita emang tetanggaan banget nih. Kalau dari teman-teman kan kebanyakan PW gitu. Aku sama Hani PWK. Nah, dan seumuran juga, kita dari angkatan 2019, jadi nggak usah kaku. Nah, mungkin karena aku tadi bilang dari PWK nih, teman-teman pada bingung gitu, kayak, kok anak PWK ngisi tentang emosi gitu? Korelasinya apa? Tapi tenang aja teman-teman, karena ini diskusi dan materi yang bakal kita sampaikan hari ini itu udah kita diskusiin dengan teman-teman TTB yang lainnya gitu. Jadi perspektifnya nggak cuma dari dua orang anak PWK doang, tapi dari banyak jurusan yang lain. Gitu. Nah, jadi di diskusi kali ini itu bakal banyak perspektif dan ilmu dari teman-teman yang lain. Gitu. Oke, mungkin bisa dilanjut, Yogi. Oh ya, oke, boleh. Aku aku pengen nambahin aja. Jujur ini aku masih nervous juga. Ini pertama kali aku jadi pembicara gitu. Dan aku pengen disclaimer aja mungkin kenapa kita PWK tapi emosi, karena kita di sini kita di sini sebagai TTB, bukan sebagai anak dari jurusan PWK gitu. Jadi semoga aja bisa nambah insight buat kalian. Terus oke. Nah, nih Tak, di layar ini ada apa sih? Pakai aduh gitu. Aduh, akhir-akhir ini aku kehilangan motivasi. Emang ada apa sih? Kita tuh bakal bahas apa sih sebenarnya, Tak? Emang kamu akhir-akhir ini ngerasa kayak kehilangan motivasi gitu? Jujur ya, jujur aja nih, kayaknya aku rada mirip kayak teman-teman yang lain deh. Mungkin beberapa teman-teman yang lain gitu. Gara-gara pandemi nih, terus orang tua aku strict juga kan. Aku sama sekali nggak boleh keluar nih. Udah 1 bulan lebih kayaknya aku nggak boleh keluar. Dan tertekan kan, kayak klaustrofobik gitu loh kan. Terus aku selalu marah, kayak udah capek gitu. Dan lama-lama kayak udah males gitu ngapa-ngapain. Kalau dipaksain malah hasilnya burn out. Gitu sih, Han. Kalau kamu gimana, Han? Kalau aku sih sebenarnya aku udah biasa sih mungkin ya, karena aku di rumah kayak emang strict parents gitu, jadi aku udah biasa di rumah. Aku nggak ngerasa gimana-gimana. Cuman berarti kita di sini itu bakal dari segala keluhannya itu kita di sini bakal mencoba problem solving nih buat teman-teman, tapi versi TTB. Kita juga bakal cari tahu nih gimana sih cara ngelola emosi biar kita tuh bisa lanjut melakukan aktivitas, apalagi selama pandemi ini. Kita bakal bahas sampai akar-akarnya nih. Nah, pertama-tama kita bakal cari tahu dulu nih, emang definisi dari emosi itu sendiri tuh apa sih? Apa itu emosi? Dan kenapa ini penting? Karena aku ngerasa akhir-akhir ini tuh bukan akhir-akhir ini ya, maksudnya beberapa dari kita sebenarnya tuh masih salah paham soal definisi dari emosi itu sendiri. Karena emosi itu nggak selalu negatif gitu. Emosi itu tuh perasaan campur aduk yang terbentuknya dalam waktu yang singkat dan berkembangnya tuh cepat gitu. Jadi emosi itu bisa jadi perasaan takut atau senang atau terkejut. Itu adalah sebuah emosi juga. Nah, terus kita juga cari tahu dulu arti emosi menurut ahli. Ini menurut Don Hockenbury dan Sandra E. Hockenbury dalam bukunya Discovering Psychology. Dia bilang kalau emosi itu kondisi psikologi yang kompleks mencakup 3 komponen berbeda, yaitu adalah pengalaman subjektif, respon fisiologis, sama respon perilaku. Nah, kenapa sih 3? Kenapa dia bilang mencakup 3 komponen itu tuh? Oke, pertama kita bahas dulu dari pengalaman subjektif. Kenapa pengalaman? Kenapa subjektif? Jadi sebenarnya guys, otak dan hati kita itu tuh selalu menyimpan memori sekaligus reaksi apa ketika sesuatu hal itu terjadi. Jadi ketika ada kejadian yang serupa di kemudian hari, reaksinya pun akan terus terulang. Walaupun udah lama, terus nanti ada kejadian yang sama, itu bakal reaksinya pun akan terulang terus. Kecuali kalau dari kitanya pengen tahu, pengen bisa mengelola reaksi emosi tersebut. Terus kenapa subjektif? Mungkin kalian harusnya udah tahu, karena itu emang tergantung dari diri sendiri. Tingkat kesedihan, tingkat kemarahan, tingkat kesenangan, kekesalan, semua orang tuh berbeda-beda. Mungkin misalnya
tentang suatu hal ini aku sedih nih. Cuman mungkin kalau kata Tata, elah apaan sih, masa gitu doang sedih. Nah, itu makanya kenapa itu subjektif. Jadi kalau ada yang bilang kalau hanya kamu yang bisa mengenali diri sendiri, ya itu emang benar. Kadang kitanya aja yang nggak mau nerima kalau kita tuh emang orangnya kayak gitu. Dan how to cope with that, kitanya kayak denial gitu. Nah, itu dari pengalaman subjektifnya. Habis itu kalau ada di sini dia ada respon fisiologis. Respon fisiologis itu lebih ke kondisi tubuh kita. Itu dipengaruhi dari syaraf-syaraf yang emang kita nggak bisa kontrol. Misalnya ketika kita takut, kita gemeteran. Kita kan nggak bisa ngontrol ya, kita gemeterannya mau gemeteran apa nih. Itu terjadi gitu aja. Atau misalnya kalau kita marah atau malu, muka kita terus jadinya memerah tanpa kita sadari, kayak karena misalnya malu ditembak atau apa gitu kan, tiba-tiba mukanya merah, ya itu kita nggak ngerasa, kita cuma nunggu orang bilang itu mukanya merah, kita nggak bakal sadar. Nah, respon perilaku ini nih yang terakhir, ini komponen yang terakhir yang menurut aku tuh bikin orang-orang tuh banyak miskomunikasi. Karena respon perilaku ini adalah respon yang ditunjukin pakai ekspresi. Makanya kadang kita suka salah paham nih tentang orang di sini. Karena misalnya nih, ketika kita ngelihat orang senyum, kita tuh nggak tahu dia tuh senyum apakah emang tulus atau beneran senyum, apakah dia senyumnya sarkas mungkin, atau mungkin ternyata dia senyumnya pengen biar cepet-cepet selesai aja gitu interaksi sama kita. Kita nggak tahu senyumnya dia tuh maknanya apa. Terus ada juga beberapa dari kita atau mungkin sedikit termasuk aku, karena kalau aku itu kalau kesel tuh malah nangis. Padahal aku nggak sedih, nggak ada perasaan sedih sama sekali. Cuman kan aku kesel, gak tau, aku nangis aja gitu. Itu respon perilaku aku. Walaupun nggak sedih sama sekali. Cuman ada juga yang dia tuh beneran sedih, cuman dia nunjukinnya dengan ninju-ninju samsak. Dia tuh sedih, cuman ninju-ninju samsak. Padahal dia nggak marah sama sekali. Cuman emang itulah caranya dia nunjukin ekspresinya dia kalau dia sedang sedih. Jadi apa ya? Menurut aku emang ini komponen yang paling bikin sering orang tuh salah paham tentang sesama manusia gitu. Lanjut, Tak? Oke. Nah, tadi kan udah bahas tentang definisinya emosi gitu kan. Emosi itu apa, terus jenisnya kayak gimana gitu. Nah, sekarang mungkin banyak yang bingung ya, kayak kenapa sih, apa sih pentingnya kita bahas ini? Kenapa ada webinar ini gitu? Nah, sebenarnya emosi itu penting banget. Nanti kalau misal kalian ada yang bilang nggak penting, aku bakal emosi. Nggak, tapi ada satu pakar nih, namanya Jalaluddin Rahmat. Beliau itu sampai bilang kalau emosi itu bumbu kepada-hidupan. Wah, itu kan berwitis banget kan. Tanpa emosi, hidup ini tuh bakal kering dan gersang, karena emosi itu sangat memiliki peran dalam mendukung segala aktivitas yang dilakukan manusia. Emang sih semua emosi itu bakal mendukung semua aktivitas yang sedang dilakukan, tapi itu juga tergantung dari emosi apa yang kita keluarkan. Misal, kita mempunyai emosi yang negatif dan kita nggak bisa meregulasi emosi tersebut. Nah, pada akhirnya, kegiatan yang kita lakuin dengan kita sambil emosi yang negatif gitu, juga pasti nggak akan terlaksana dengan lancar dan optimal. Kebalikannya, kalau misalkan kita positive vibes, kita lagi emosinya baik, lagi bahagia gitu, dan kita ngerjain sesuatu, kita pasti bakal lebih optimal gitu, pekerjaannya lebih lancar, lebih cepat selesai, dan enjoy. Kita ngerasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, tergantung jenis emosinya kan tadi. Terus kalau pas lagi pandemi ini gimana sih gitu? Terutama kita lagi banyak tekanan dari lingkungan, kita nggak boleh keluar, mungkin di rumahnya ada yang nggak kondusif. Itu dari satu pakar juga namanya Dr. Dwi. Nah, Dr. Dwi itu tuh dia kepala bagian perkembangan anak gitu di Fakultas Ekologi Manusia FEMA IPB University. Nah, beliau bilang kalau saat ini itu setiap individu memang mengalami sumber stres berupa tekanan yang berasal dari lingkungan, berasal dari perasaan cemas, takut, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan berbuat atas adanya pandemi global, yaitu COVID-19. Jadi yang perlu teman-teman sadari itu
sekarang kita ngerasa tertekan, ngerasa cemas itu wajar gitu. Itu bukan something yang aneh gitu. Kita semua sedang mengalami ini karena emang ada kejadian pandemi yang kita itu nggak prepare gitu, tiba-tiba kan. Nah, tapi kalau misalkan kalian nggak bisa mengatur apa ya reaksi kalian terhadap emosi tersebut, ya nanti pasti bakal berpengaruh ke kegiatan-kegiatan kalian gitu. Makanya dibutuhkan suatu kontrol emosi, bukan kontrol emosi, kontrol reaksi terhadap emosi, gitu, agar apa ya, kita itu nggak cuman pasrah dengan keadaan, tapi kita fight, kita bisa tetap fight untuk goals kita, gitu. Oke, terus mungkin bisa lanjut, Hani. Nah, ini ada ini ya langkah awal mengenali emosi. Sebenarnya emang kenapa sih kita harus kenalan dulu sama emosi nih? Pentingnya apa sih? Karena ini menurut aku ya, mungkin bisa jadi sekedar insight juga buat teman-teman. Karena emosi itu tuh bakal selalu sama kita gitu loh. Dia bakal ngikutin kita, dia nggak akan lepas. Dan itu tergantung sama persepsi dan gimana kita ngadepinnya. Apakah dia akan menghantui atau malah menolong kita dalam menyampaikan perasaan. Nah, itu persepsinya. Jadi, kita harus kenalan dulu, dan kita pastinya pengen lah lebih ke emosi bakal menolong kita dalam menyampaikan perasaan itu. Pertama-tama, kita harus rasain dulu nih, feel our emotion. Rasain dulu nih, rasain lu, gitu. Enggak gitu ya. Dia lebih ke let it flow, terus rasain aja kalau marah itu panas kepalanya. Kalau sedih rasain gimana sesaknya dada. Terus ini pun pernah kejadian nih ketika sesuatu yang mengejutkan itu datang pas aku pengen ujian presentasi. Dan di situ aku benar-benar langsung ngerasa palaku puyeng, syok. Semuanya tuh benar-benar aku telan, aku rasain. Aku kayak penang-penang gitu. Nah, itu semuanya aku rasain. Terus step keduanya itu kita harus menerima nih apa yang sedang dirasain. Kita nggak boleh denial. Setelah dirasain ya kita harus menerima, kita harus ngaku nih, oh aku lagi sedih, oh ternyata aku kalau diginin tuh sedih. Nah sayangnya lanjut dari kasus aku tadi, aku tuh udah ngerasain kan feel your emotion segala macam tuh aku udah, cuman aku nggak sampai di tahap ini. Aku denial sama perasaan aku itu, tapi sampai akhirnya pas ujian itu aku denial karena aku ngerasa wah mau ujian nih nggak boleh nih, harus fokus dulu. Cuman justru di situ salahnya. Jadinya di ujian aku tuh ke distract, aku presentasi ngomongnya nggak beraturan lah. Terus jadinya aku ngerasa hasilnya nggak maksimal. Padahal aku ngerasa aku bisa lebih dari itu. Cuman karena tadi gara-gara tadi aku denial emosi itu. Terus selanjutnya. Oke, terus nambahin buat Hani tadi ya. Kalau tentang denial nih, aku yakin mungkin banyak dari kita ya, atau beberapa dari kita gitu yang masih belum bisa memvalidasi perasaan kita sendiri gitu. Misal lagi marahan nih sama teman gitu. Mereka ngasih sesuatu perkataan yang nggak enak di kita. Dan kita sebenarnya kesulut gitu. Kita sebenarnya marah dan kecewa. Tapi kayak kita ngeyakinin diri sendiri kayak, enggak kok, masa gini aja marah. Nah itu sebenarnya bukan hal yang patut untuk dilakukan gitu. Jadi please banget harus feel your emotions dan jangan denial. Tapi jangan juga bereaksi yang merugikan diri sendiri sama orang lain. Nah terus yang ketiga itu kita harus bisa mengidentifikasi penyebabnya dengan bertanya pada diri sendiri. Jadi kita harus mikir nih, kira-kira kenapa aku bisa dapat emosi kayak gini? Apakah penyebab emosiku sekarang ini bisa aku kontrol atau nggak bisa aku kontrol gitu? Kayak misal 3 hari ini nih, gara-gara mau webinar ini aku nervous, aku takut gitu kan, aduh gimana nanti kalau salah, aduh gimana kalau nanti aku salah ngomong gitu. Tapi ternyata aku mikir nih, ini adalah hal yang bisa aku kontrol, aku bisa take over ini gitu, dengan cara aku mempersiapkan diskusi ini dengan matang gitu, dengan tim-timku. Nah, berarti kan udah ada suatu problem solving gitu loh, dengan emosi yang aku punya. Tapi lain halnya kalau misal tentang pandemi, kita nggak bisa ngontrol hal itu gitu loh, kecuali dengan kita PPKM stay at home. Tapi selain itu kan kita rada sulit ya. Nah,
Makanya kita harus bisa tahu tuh kalau itu bisa dikontrol atau enggak. Nah, kita baru problem solving. Kira-kira yang harus dibetulkan, yang harus dibenarkan itu sumber masalahnya atau reaksi kita terhadap masalah tersebut. Gitu. Terus lanjut lagi. Nah, terus yang terakhir nih, kita juga harus tahu kira-kira dampak dari emosi tersebut tuh baik nggak sih untuk diri sendiri atau orang lain. Nah, mungkin lebih tepatnya dampak dari reaksi kita terhadap emosi kita gitu, untuk diri sendiri atau orang lain. Kalau misal nih, aku sukanya kalau marah, aku suka kayak ngeremet benda gitu, kayak gemes gitu kan. Tapi kalau misalkan aku ngeremet tangan mamaku gitu kan ya bakal negatif gitu impact-nya. Makanya aku beralih ke ngeremet stress ball. Nah, itu ada problem solving juga di situ. Gitu. Mungkin bisa lanjut lagi. Nah, ini yang perlu banget di-highlight dari pembicaraan kita sekarang itu, yang dikontrol, yang diatur itu bukan emosinya, tapi malah reaksi terhadap emosi yang dirasakan. Kita nggak bisa dong ngontrol emosi kita, hari ini aku mau marah cuma 5% aja, terus 40% aku harus bahagia, atau kalau aku marah, nggak boleh harus ditelan-telan gitu. Nah, itu malah jadinya denial. Dan kalau kita selalu denial, kita nggak bisa memvalidasi diri kita sendiri, pada akhirnya perasaan emosi-emosi tersebut tuh bisa numpuk, ketimbun, dan bisa berpengaruh negatif ke mental health kita. Gitu. Terus lanjut. Nah, terus habis itu, gimana sih caranya kita ngelola reaksi kita terhadap emosi negatif? Untungnya kita tuh diberkatin sama Tuhan untuk mempunyai emotional intelligence. Nah, mungkin teman-teman itu lebih tahunya EQ gitu kan, ada IQ, ada EQ, ada SQ. Nah, kalau EQ itu emotional intelligence. Jadi emotional intelligence itu kemampuan untuk ngerti atau mengelola emosi diri sendiri atau orang lain dan menggunakannya untuk berinteraksi serta beraktivitas gitu. Nah, kayak mungkin tadi Hani itu kan ada 3 aspek dari emosi tadi kan ya. Yang terakhir tuh hubungan dengan orang lain. Kita mungkin bisa lihat orang lain tuh lagi senyum, tapi kalau EQ kita tinggi, kita bisa ngerti, waduh kayaknya aku belum bisa ganggu dia dulu deh. Waduh jangan gangguin dulu deh. Nah, itu termasuk ke EQ juga. Cuman yang bakal kita omongin hari ini itu lebih ke EQ terhadap diri kita sendiri gitu. Nah, EQ itu juga muncul karena kita punya namanya kognisi gitu. Kognisi itu ada di otak bagian depan gitu. Nah, itu tuh fungsinya itu adalah untuk ngatur memori, nalar, perhatian, perencanaan, dan strategi. Intinya itu ngatur problem solving gitu terhadap cara ngeregulasi emosi. Nah, terus kalau misalkan cara yang beneran tuh gimana sih, gimana sih Han? Sebenarnya subjektif. Jadi kita nggak bisa nih ngasih menu resep yang instan. Oh, kalian kalau kalian mau ngelola emosi itu harus minum ini, harus makan itu, kita nggak bisa. Tapi ya itu tadi yang harus dipertimbangkan itu adalah keterlibatan kognisi. Jadi kepintaran kita dan kelihayan kita gitu dalam problem solving dalam meregulasi reaksi kita terhadap emosi itu. Contoh misal kayak tadi, kalau aku lagi marah, aku pengen ngeremet. Tapi dengan aku problem solving, oke, aku akan ngeremet stress ball sampai aku puas, terus habis itu aku bakal nyelesain masalahku. Gitu. Jadi yang harus di-highlight itu kita harus pokoknya mengenali emosi yang tadi udah dijelasin dan langsung kita harus problem solving. Oke, mungkin bisa lanjut. Nah, karena tadi kan aku udah bilang tuh, kalau cara mengelola reaksi kita itu tuh subjektif banget. Nah, makanya aku bakal cerita nih kalau tentang aku pas waktu aku cerita pas aku lagi emosi gitu, aku ngelolanya gimana. Jadi ada cerita nih. Beberapa bulan yang lalu aku di-hire salah satu temanku untuk satu proyek gitu. Dan proyeknya itu lumayan berpengaruh gitu untuk cita-citaku di masa depan. Aku spill aja langsung, itu project marketing kan wow banget tuh. Padahal aku dari PWK dan aku merasa wah kayaknya aku bisa belajar banyak nih di sini. Tapi karena proyek marketing itu harus dikerjakan secara offline karena ada wawancara, ada yang lain-lainnya. Oke, akhirnya aku memutuskan aku bakal kerjain itu secara offline. Oke, udah lanjut setengah jalan,
tiba-tiba mamaku bilang kayak gini ke aku, Dek Tata, kamu tuh jangan keluar-keluar, udah tahu lagi pandemi kok, aku diceramain sampai 1 jam kan, kaget dong aku kayak, loh, padahal ini proyekku lancar banget gitu, aku kompeten di sini, terus aku marah kayak aku nggak bisa nerima gitu kan perkataan mamaku. Mungkin dari teman-teman yang lain ngerasanya kayak, ya apaan sih lu lebay banget gitu, sama orang tua sendiri. Cuman kalau kamu di saat di posisi itu tuh rasanya kamu nggak bisa ngontrol gitu. Dan pada akhirnya aku selama beberapa hari aku marah terus rasanya, aku bingung, aku nggak problem solving. Akhirnya aku gantungin teman-temanku itu yang di proyeknya itu. Aku bilang, sorry guys, kayak aku hari ini nggak bisa keluar deh. Besok ya, sorry, kayak besok nggak bisa deh. Lusa gitu. Padahal aku yakin banget kalau aku nggak dibolehin keluar sama sekali gitu. Nah, tapi pada akhirnya aku nyobain meditasi, terus aku coba apa ya? Aku coba pikirin baik-baik lagi gitu. Kira-kira kalau aku gantungin temanku dengan aku ngasih harapan kayak gitu, malah proyeknya bakal keundur makin lama dan aku makin menghambat gitu di situ. Jadi pilihan yang terbaik itu adalah aku nge-cancel proyek itu gitu. Nah, aku lebih milih ngecewain temanku dibandingkan aku ngecewain mamaku gitu. Oke, akhirnya aku telepon, halo, ini maaf banget, aku sama mamaku nggak boleh keluar, aku lagi PPKM juga, lalalala, kayaknya aku nggak bisa deh ini join proyeknya ini lagi. Ya udah, oke deh, aku keluar. Terus aku mulai nyadar, oh ternyata nggak semua hal yang kita pengenin itu tuh bisa berjalan dengan lancar. Tapi beberapa hari habis itu aku ditelepon balik. Halo Tah, iya kenapa gitu. Lu mulai proyek ini besok ya online gitu. Kaget kan aku. Oh ternyata bisa juga nih dengan cara online. Nah itu kan membuktikan kalau persepsiku tadi di awal kayaknya nggak bisa jalan deh. Kayaknya aku bakal menghambat deh. Itu ternyata nggak terjadi gitu. Nah makanya kita harus membuat keputusan itu dengan emosi yang lebih stabil, lebih baik gitu dalam memutuskan sesuatu. Gitu. Kalau dari Hani ada cerita nggak Han? Oke, kalau dari aku ada cerita juga, cuman mungkin agak beda gitu ya sama Tata. Kalau Tata itu kan yang short term gitu, sedangkan kalau aku yang agak long term dan sebenarnya lebih ke bukan punya apa ya, bukan nggak ada penyelesaian, cuman emang kudu sabar gitu. Jadi cerita aku ini, aku tuh sebenarnya termasuk orang yang nggak betah di rumah. Karena aku di rumah itu nggak bisa ngeluapin emosi gitu. Dan apa ya, aku nggak nyaman, aku nggak bisa ngeluapin emosi, itu benar-benar terpendam semuanya. Aku mau keluar pun nggak boleh keluar, nggak, aku mau keluar pun nggak boleh gitu sama mereka. Padahal itu jauh sebelum pandemi. Intinya tuh benar-benar yang strict parents gitulah. Terus aku cerita ke temen gimana ya, aku stuck nih di sini di rumah, dan mereka nggak cuma bilang ya udah main aja sini ke rumah sini atau nggak main sini. Ya gimana, aku nggak bisa. Itu di situ aku kesel banget. Aku sampai akhirnya ada momen di mana waktu itu aku udah bener-bener mungkin 2 bulan 2 bulan aku nggak keluar rumah, cuma main sama temen tuh di sekolah. Aku mau main ke rumah temen aja pun nggak boleh. Sampai akhirnya momen itu aku izin mau ke mall gitu. Habis itu ya terus seperti biasa nggak boleh. Terus aku kesel, padahal udah 2 bulan ini padahal nggak main. Terus aku nangis, aku kesel, aku judesin semua orang yang pokoknya ngelihat aku judesin. Habis itu di situ yang bikin aku emosi itu bukan karena nggak dibolehin, tapi karena mereka ketawa. Mereka ngetawain aku nangis. Di situ aku kayak, yakin serius lu bercanda anjir. Di situ aku benar-benar kaget, aku shock. Aku kesel kenapa di saat aku nangis mereka malah bercandain gitu. Mereka kayak, lihat tuh anakmu nangis lah. Serius. Itu benar aku emosi banget. Sampai jujur di situ aku nyerah. Aku nyerah banget, aku nggak tahu mau gimana lagi. Intinya aku mau keluar dari rumah ini. Terus aku kayak udahlah. Sampai akhirnya yang jadi motivasi aku buat keluar kota atau kuliah di luar kota, ngerantau, itu adalah karena aku pengen keluar dari rumah. Bukan karena, iya bagus mereka UGM. Tapi aku
kuliah di sini, aku belajar susah-susah, aku bimbel dan aku ikut SBM, UTUL segala macam itu tuh bukan karena aku pengen kuliah di sini, karena aku intinya pengen keluar dari rumah gitu. Di UI pun yang walaupun deket di rumah satu kota, aku pun nggak mau. Sampai akhirnya untungnya alhamdulillah banget aku berhasil ngerantau. Terus aku ketemu perspektif baru, aku ketemu orang-orang baru, cerita baru, kulturnya beda jauh. Terus aku tahu nih, oh ternyata ibunya dia tuh kayak gitu-gitu, sedangkan ibu aku kayak gini. Oh bapaknya dia tuh kayak gitu, sedangkan bapak aku kayak gini. Dan setelah dipikir-pikir tuh emang apa ya, ada yang lebih enak, ada juga yang lebih nggak enak gitu. Dan akhirnya aku sadar nih, sebagai manusia itu tuh bolehlah berharap orang bisa berubah, tapi kita jangan meyakini kalau dia bakal berubah. Dan apa ya, kalian tuh bakal lega banget ketika kalian udah ngerasa bisa nerima orang apa adanya gitu. Kalian bakal lega banget ketika kalian udah bisa nyikapin perilaku mereka yang mungkin nggak masuk di nalar kamu gitu. Jadi di sini mungkin cara aku ngatur emosi saat itu di cerita aku ini, aku bener-bener apa ya, aku kestak, terpendam, dan aku bingung, dan aku bersepeda. Selama apa namanya, jangka panjangnya itu aku bersepeda, aku keluar ke rumah, aku benar-benar bangun jam 7, aku sepeda, baru balik pun baru jam 12, jam 1 atau jam 2. Padahal kan ngapain gila sepeda selama itu. Tapi ya emang karena poin aku untuk bersepeda adalah bukan untuk olahraga, tapi adalah untuk keluar dari rumah gitu. Jadi apa ya? Ya itu yang tadi Tata bilang, di sini itu tuh kita juga apa ya, nggak bisa ngasih tips gimana cara ngelola reaksi emosinya itu, karena emang subjektif banget, dan kalian itu emang harus mikir sendiri gitu loh gimana jalan keluarnya, karena yang tahu itu tuh kalian sendiri, yang tahu diri kalian, yang tahu nalar-nalarnya kalian, yang tahu orang-orang di sekitar kalian yang pengen keluar dari situ. Dan itu benar-benar apa ya, bahkan ketika aku cerita sama temen pun mereka juga nggak bisa ngasih solusi gitu, karena poin dimana kita cerita ke temen atau curhat itu adalah untuk mengeluarkan emosi kita, bukan untuk mencari solusi. Sedangkan solusinya itu ya pada akhirnya harus kita pikirin lagi sendiri-sendiri gitu guys. Meskipun kayak gitu, yang harus di-highlight itu ini ya Han ya, pokoknya kita harus bisa ngenalin emosi kita sendiri dulu gitu. Masalahnya apa, bisa diselesaikan atau enggak, dan kamu tadi berarti nyelesainnya dengan cara yang positif gitu. Positif untuk kamu, positif untuk orang tua kamu gitu kan, ngeliat nih anak gue sepedaan tiap hari, wah produktif gitu. Wih buset masuk UGM gitu kan. Jadi yang penting itu sih, dari memahami sama problem solving-nya. Padahal niat dari itu semua tuh berbeda jauh sama pandangannya mereka. Gitu deh pokoknya. Terus seperti yang tadi aku bilang, kita di sini tuh kan gak cuma aku sama Tata ya yang ngerumusin materinya ini. Kita ngerumusinnya itu juga bersebelas sama tim TTB lainnya. Jadi di antara mereka tuh ada juga nih yang memberikan waktu sebentar untuk menyadari emosi, refleksi diri. Nah ini nih termasuk sama langkah mengenali emosi tadi nih. Mengenali emosi yang pertama, yang feel our emotion itu. Kita harus menyadari kita lagi ngapain, kita lagi merasa apa. Habis itu ada juga nih yang nanamin mindset kalau apa yang dikerjain selama ada emosi negatif atau panik itu nggak bakal lancar gitu. Contohnya kayak aku tadi pas mau ujian itu, aku bener-bener wah nyesel deh sampai sekarang pokoknya, cuma gara-gara ada emosi itu yang nggak aku yang nggak aku ngaku, yang nggak aku akuin gitu, aku denial terhadap emosi itu. Terus ada juga nih yang mendengarkan lagu. Nah, mendengarkan lagu mungkin buat orang-orang yang kayak udahlah nggak tahu solusinya apaan, udah dengerin lagu aja gitu. Mungkin ada yang jadinya denger lagu metal gitu, terus gini-gini kan asik tuh. Terus ada juga positive reframing.
Positive reframing, habis itu ada let it flow, udah biarin aja. Habis itu ada juga mengurangi intensitas interaksi dengan pemicu emosi kita. Ini kejadian juga sama teman aku. Jadi teman aku waktu itu dia nge-share nih di story kalau dia itu udah beberapa kali ke psikiater, ke psikolog gitu-gitu, karena dia tuh stres, dia bener-bener emosi terus, dia nggak bisa ngelola emosi, sampai akhirnya di story itu dia akhirnya mau sharing nih gimana cara dia ngelola emosi dia. Dan itu ngepas banget waktu itu kan, jadi langsung aku reply, emang gimana caranya? Habis itu dia bilang, jadi sebenarnya pemicu emosinya dia itu adalah karena dia orangnya parnoan. Dia tuh sebel gitu ngelihat story-story orang, dia sebel banget ngeliat story orang pada jalan-jalan. Nah, itu yang bikin dia emosi. Tapi yang bikin dia lebih emosi lagi adalah dia sebel, dia nggak ikut jalan-jalan gitu loh karena pandemi. Dia bukan cuma iri karena ngelihat temennya dia bukan cuma iri karena ngelihat temennya jalan-jalan, cuman dia juga kesel nih, aduh kenapa sih pas pandemi mereka kok jalan gue enggak gitu. Itu yang bikin dia emosi, sampai akhirnya ya udah, itu akhirnya dia nge-deact IG, dia jauh-jauhin HP kayak gitu, dan dia ngomong sama orang terdekat. Terus ada juga yang jangan mikirin sesuatu yang gak bisa kita kontrol gitu. Ini sebenarnya salah satu cara yang aku jalanin ketika aku ngontrol emosi yang ceritaku tadi. Karena yang bisa aku kontrol adalah kegiatan apa yang bisa aku lakuin biar keluar dari rumah. Kalau orang tua, aku kan maksudnya dia emang mengontrol di situ loh. Dia emang pengen yang terbaik untuk anaknya segala macamnya. Cuman yang di sini yang bisa aku kontrol adalah aku bisa nih sebenarnya belajar dengan keras, belajar dengan giat segala macam biar aku keluar dari rumah. Ada juga tadi yang bisa aku kontrol adalah aku sepedaan di rumah. Karena kalau aku main ke rumah temen, aku nggak bisa dikontrol sama orang tua aku. Dan ya begitu, emang harus kalian harus tahu celah-celahnya gitu deh. Terus ada juga yang ngeluapin emosi tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, ini contohnya bisa diambil dari si Tata tadi. Tata kan kalau emosi ngeremuk-remuk tuh, pengen ngeremuk tangan maknya kan tadi diomelin ya. Jadinya dia beli stress ball. Ada juga, ada sama, tapi bedanya aku gagal mantau juga. Aduh, semangat ya. Aku semoga, itu nggak enak banget sih. Ya udah, aku berharap yang terbaik aja buat si Ratih ini ya. Ini tuh, oh ya, oke. Ada lagi contohnya yang ini. Nah, temen aku juga ada. Dia tuh pas di awal, dari dulu tuh dia kalau emosi itu suka banting-banting barang. Banting inilah, banting HP lah, banting pintu lah, kan engselnya rusak ya. Terus dia kemarin cerita tuh, sampai akhirnya sekarang aku udah tahu gue udah tahu nih Han, cara biar ngeluapin emosi tapi nggak ngerugiin orang lain maupun diri sendiri atau ngerusak barang gitu. Nah, dia kayak nge-replace gitu loh. Daripada dia banting pintu, mending dia banting buku, novel, atau apapun itu yang kalau dibanting tuh nggak rusak gitu. Mungkin banting botol yang isinya ada minum, banting botol yang isinya ada air putih. Itu kan nggak bakal ngerugiin kita gitu loh. Nggak bakal bikin apa-apa rusak gitu. Jadi bisa di-replace alat buat meluap emosi gitu. Mungkin dari Tata ada tambahan, dia mungkin mau jelasin ini positive reframing tuh apa sih? Banting buku asal bukunya nggak kebaca lagi nggak sih, Han? Tapi kan nggak rusak. Oke. Kalau dari aku ya, mungkin aku lebih sering yang positive reframing sih, Han. Mungkin tadi belum sempat dijelasin ya positive reframing tuh. Jadi kalau positive reframing itu kalau di bahasa Indonesiain itu adalah pembingkaian ulang peristiwa gitu. Untuk mengubah emosi terhadap peristiwa tersebut tuh yang dari negatif jadi positif. Ya, kalau mau gampangnya look at the bright side gitu, lihat sisi positifnya. Emang sih rada sulit di awalnya, tapi di saat kalian udah terbiasa nih, karena emang kan butuh latihan tuh. Kalau udah terbiasa, sumpah rasanya kayak benar-benar lega banget, lega terus gitu.
misal kayak ini tadi nih, balik lagi, aku nervous nih mau webinar pertama aku gitu kan, TTB. Aduh, aku kayaknya nanti bakal salah ngomong. Kayaknya nanti, aduh gimana ya kalau teman-teman pada nggak nerima apa yang aku katain gitu. Tapi terus aku membingkai ulang gitu, kayak, wah kayaknya nggak, jangan mikir kayak gitu dulu gitu. Tapi aku lebih mikir, oke, aku excited untuk webinar besok ini, aku excited, dan aku pengen banget ngasihin yang terbaik dari kita untuk teman-teman gitu. Dan ini adalah kegiatan yang positif gitu, siapa tahu bisa bantu teman-teman, dan siapa tahu bisa menarik engagement ke TTB juga gitu. Oke, makanya aku sama Hani dan teman-teman harus bikin konten ini, diskusi ini sebaik mungkin. Mungkin itu sih Han kalau yang buat positive reframing. Jadi look at the bright side. Aku ini sih pengen ngasih tahu aja ke Ratih ini yang tadi mungkin kayaknya agak apa namanya? Ini apa sih bahasanya, lupa deh istilahnya. Sama gitu ini nasibnya. Apa sih, gue lupa. Aduh, relate. Nah, iya relate. Nah, mungkin si Ratih ini agak relate sama aku. Jadi aku benar-benar berharap yang terbaik aja buat kamu. Semoga kamu ada solusinya. Dan aku pengen ngasih tahu ke kamu, ke Ratih, dan segala orang yang mungkin relate juga nih sama aku. Kalau kalian itu nggak sendiri. Di luar kamu yang kayak gitu, aku juga kayak gitu. Jadi kita saling sharing aja gitu. Oke? Semangat. Lanjut ya. Oke. Nah, kan tadi udah dibilang gitu, emosi itu penting gitu kan, penting untuk dikelola. Tapi hubungannya apa sih? Tuhan ada yang rapuh tanpamu. Oke, tapi hubungannya apa gitu sama kegiatan kita sebagai mahasiswa gitu. Jadi kalau kita udah pinter meregulasi nih reaksi kita terhadap emosi, dan kita nggak mendem emosi apapun, maksudnya nggak mendem emosi-emosi negatif gitu, itu otomatis pasti mental state kita, keadaan mental kita juga bisa lebih baik. Nah, sedangkan kalau kita nggak bisa menyelesaikan reaksi-reaksi kita terhadap emosi, pengaruhnya emosi negatif terhadap kita, dan atau malah kita denial terus, takutnya nimbun, dan mental state kita malah kurang bagus, dan bisa jadi bom waktu. Gitu. Nah, dengan mental state kita yang udah sehat nih, udah positif gitu, kita jadi bisa lebih fokus untuk mencapai goals kita masing-masing. Jadi kita bisa berkegiatan dengan lebih lancar gitu, meskipun adalah marah-marahnya sedikit, adalah sedih-sedihnya sedikit, tapi at least kita bisa meregulasi itu. Gitu. Oke, terus next. Nah, ini nih ada apa namanya kegiatan yang mungkin buat kalian bisa dilakuin nih agar membantu kalian tetap termotivasi sama goals gitu. Nah, sebelumnya aku pengen ngasih tahu nih, mungkin sekedar insight. Jadi mungkin banyak dari kalian yang ngerasa gara-gara pandemi ini tuh kalian ngerasa nggak produktif gitu. Jadi hilang motivasinya. Tapi yang harus kalian sadari adalah di samping kalian kehilangan motivasi akan sesuatu, kalian justru tanpa sadar tiba-tiba mempunyai motivasi untuk melakukan hal yang lain. Ngerti nggak? Jadi misalnya nih, aku langsung kasih contoh ya. Kalian kehilangan nih motivasi buat bagus-bagusin akademik kalian, bagus-bagusin IP. Tapi di sisi lain, kalian pasti akan tumbuh motivasi untuk misalnya bantuin orang tua atau melakukan hobi, misalnya kayak main gitar atau masak. Jadi kayak gini nih. Jadi enak akademik gitu, mending aku main gitar aja. Nah, gitu. Jadi di antara apa namanya? Di samping kalian kehilangan akademik, kalian kehilangan motivasi akademik, tapi kalian muncul nih motivasi buat ngelakuin hobi kalian. Mungkin ada yang kehilangan motivasi buat olahraga. Tapi jadinya kalian muncul nih motivasi buat suka masak. Kalian yang tadinya nggak suka masak, jadinya jadi jago masak dan makan terus dan bisa ngerasain wah ini masakannya kurang ini gitu. Jadi ya itu mungkin kayak positive reframing tadi ya. Jadi dari apa namanya bisa ngelihat sisi positifnya gitu. Terus dari teman-teman TTB juga ada nih
kegiatan yang mungkin membantu kalian termotivasi. Nah, yang penting tadi ini ya Han ya, kalau udah keganti ini kegeser motivasinya ke satu hal yang lain gitu. Yang utama please banget jangan hilang, jangan sampai ditinggalin gitu. Ya kan? Ya itu nanti pinter-pinter sih gimana caranya kita ngatur itu ya. Nah, tadi kan udah dijelasin juga ya di awal kalau kita itu nggak cuma berdua gitu. Ini dan kita nggak bisa ngasih saran yang instan gitu. Gimana sih biar kita termotivasi terus gitu. Nah, makanya ini adalah beberapa saran referensi dari teman-teman TTB gitu, versi TTB. Nah, gimana sih biar tetap termotivasi sama goals-nya, biar tetap stay on track? Yang pertama itu mungkin bisa dicoba journaling. Jadi journaling itu ada banyak banget macamnya, ada bullet journal, ada mood journal. Mood journal itu bagus banget untuk mungkin ada teman-teman yang masih sulit ya mengenali emosi apa yang lagi dirasain hari itu, atau gimana memperbaiki reaksi kita terhadap emosi itu bisa banget dipantau di mood journal. Atau creativity journal, kalian bisa numpahin semua ide yang kalian pikirkan itu ke kertas jadi tertulis gitu. Atau mungkin mau kayak diary harian itu bisa banget. Jadi journaling itu intinya meluapkan semua yang kalian pikirkan ke suatu buku gitu. Terus yang kedua mencoba hal baru. Nah, mencoba hal baru itu bisa dijadiin kayak refreshing gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi merasa jenuh, please banget dialahin dulu sebentar karena apapun yang dilakuin dengan jenuh tadi atau dengan emosi yang negatif itu juga nggak berjalan dengan lancar. Makanya please banget kalian harus coba hal baru dan nggak harus yang ribet banget kayak belajar bahasa Prancis gitu, nggak harus, tapi kayak katakanlah coba bikin gelang-gelang apa yang dironce itu, atau nggak mau masak, nah itu kayak Han itu, atau coba masak gitu-gitu juga bisa. Terus yang ketiga itu refreshing. Nah ini juga refreshing itu nggak harus sesuatu yang besar gitu. Apalagi kita PPKM kan, kita nggak bisa terus ke Bali, please jangan, atau liburan kemana-mana gitu. Tapi refreshing juga bisa dengan hal yang kecil gitu. Kalian nonton film atau mungkin apa ya, beli GoFood yang enak, itu udah bisa banget refreshing. Atau mungkin refreshing kalian cuman at least 3 jam, 4 jam nggak pegang gadget dulu, itu juga bisa. Jadi kita semua itu butuh istirahat, dan kita nggak boleh terlalu keras sama diri kita sendiri. Karena sebenarnya siapa sih yang nyuruh kita produktif terus? Kan nggak ada gitu. Makanya harus tetap balance gitu antara productivity sama istirahat. Nah, terus yang keempat itu membuat daily routine. Aku tahu buat daily routine itu lumayan sulit, dan daily routine itu nggak harus yang benar-benar rinci, kayak jam 7 aku bangun, jam setengah 8 aku selesai makan, habis itu aku mandi, aku nggak harus yang sampai kayak gitu. Tapi at least kalian tahu jam tidur kalian jam berapa, jam bangun jam berapa, jam makan, sama jam kerja, sama jam istirahat. Itu aja pokoknya yang harus diperhatiin gitu. Karena dengan kita punya rutinitas, itu kita bisa tetap fokus dengan track kita, dengan jalan kita untuk menjalani kegiatan-kegiatan kita sehari-hari gitu. Dan juga salah satu pakar bilang kalau membuat daily routine itu juga menghindari kita dari pikiran-pikiran atau perspektif-perspektif negatif yang muncul dari kita sendiri. Jadi kayak negative thinking gitu bisa lumayan terhindari dengan adanya daily routine. Nah, terus habis itu kita harus juga membuat tempat kerja atau belajar senyaman mungkin. Apalagi sekarang kelas online, meeting selalu online kan. Jadi apa yang kalian tempatin itu juga bakal tercermin gitu loh di emosi kalian. Misal, teman-teman kan ada nih yang belajarnya di meja belajar atau enggak di ruang tamu gitu. Itu nggak harus selalu yang rapi, minimalis, cuman ada satu tempat pensil tuh nggak harus. Pokoknya itu subjektif juga gitu. Kalau emang kalian suka yang kayak gitu, monggo banget. Please kayak gitu dirapiin serapi-rapinya sampai kalian nyaman. Tapi ada juga beberapa orang, termasuk aku, yang lebih suka meja kerja, tempat kerja tuh yang rame, banyak lukisannya, banyak buku, banyak kertas-kertas. Karena aku suka ngerasa banyak yang dilihat gitu. Dan itu bisa menjadi referensi dari kreativitas aku. Jadi itu tergantung orangnya juga gitu. Terus yang terakhir itu adalah self reward atas suatu pencapaian kita. Ya self reward itu nggak harus yang gede banget gitu ya. Kita nggak harus selalu
ngabisin Shopee Pay Later atau gimana gitu. Tapi bahkan yang tanpa duit, tanpa uang pun juga bisa. Nah, aku pengen ngasih suatu insight baru buat kalian. Ada satu self reward, itu namanya positive affirmation. Jadi positive affirmation itu adalah kita memberi afirmasi-afirmasi positif gitu ke diri kita sendiri di saat kita udah menggapai suatu pencapaian tertentu. Dan pencapaiannya nggak harus yang gede banget. Tapi kayak misal aku nggak pernah mandi awalnya. Terus hari ini aku bisa mandi 2 kali sehari. Itu udah suatu pencapaian yang bagus banget gitu. Dan nanti di malam harinya, aku bakal ngeliat kaca dan aku bakal bilang, Tata, aku bangga banget sama kamu. Kamu keren banget. Yang sebelumnya kamu nggak pernah mandi, sekarang kamu bisa mandi 2 kali sehari. Dan aku yakin kamu ke depannya juga pasti bakal lebih rutin lagi. Gitu. Nah, tapi kan kalau teman-teman mikir kayak, cringe banget, ngapain gitu. Ngelihat diri sendiri di kaca, terus muji-muji diri sendiri, emang narsisis atau apa? Tapi sebenarnya enggak. Contohnya kalau misal kalian lagi belajar, tapi cuman dibaca doang, terus kayak, ya baca pakai mata biasa doang gitu, nggak bakal lebih masuk, nggak bakal masuk. Tapi kalau misalkan kalian baca sambil kalian omong, kayak misal aku ngomong kayak gini nih, pendapat Welch adalah lalalala, bakal lebih masuk ke otak sama hati kita, bakal lebih nyerap. Dan itu sama dengan positive affirmation tadi. Jadi kita bisa lebih ngerasa self-love yang kita kasih ke diri kita sendiri. Gitu. Itu kalau yang dari TTB sih. Kalau dari teman-teman PW atau dari teman-teman yang lain, kira-kira ada nggak sih ini cara biar termotivasi? Bisa banget loh langsung ditulisin di chatnya. Tapi kalau misalkan nih, gimana kan? Aku mau nanya, aku nambahin dong. Apa namanya, yang daily routine itu mungkin si Tata apa ya, dia bisa nih bikin daily routine, cuman aku ngasih tahu aja nih ke kalian kalau ada nih orang yang nggak bikin daily routine juga, termasuk aku. Aku nggak bisa, aku nggak suka bikin daily routine itu benar-benar seingetku aja gitu. Kalau misalkan ada deadline apa gitu, itu baru aku ingat. Cuman yang aku suka adalah journaling. Nah, journaling ini nih nggak mesti yang kayak apa namanya, keep on track hari ini tuh apa gitu, dan harus ada tanggalnya segala macam. Karena mungkin kalian bisa ngambil contoh dari aku, journalingnya aku itu bener-bener nggak teratur. Aku bener-bener nulis semaupun aku, dan itu aku nggak ada kayak apa namanya, buka halaman baru. Aku bener-bener misalnya udah setengah halaman nih, tapi aku buat besokannya aku nulis lagi di halaman yang sama, ngelanjutin kalimat yang sebelumnya gitu. Jadi bukan lebih ke journaling, cuman emang buat apa ya, cara biar ngeluapin emosi aja gitu. Kalau misalkan emosi kalian terpendam, at least kalian nulis, kalian ngasih tahu ke buku kalau aku gini nih. Dan itu tadi nggak usah mesti pakai ada tanggal atau ada hari apa, ngapain aja, nggak usah. Aku bener-bener yang nulis tuh kayak hari ini bosen banget, lalala, aku kenapa bosen, yang bikin aku bosen apa, kayak gitu. Jadi itu asik banget sih sebenarnya dulu, karena emosi aku waktu itu di rumah kan terpendam, jadi itu emang satu-satunya cara aku gitu. Nah, berarti udah ngeliatin ya, kalau cara untuk bikin kita termotivasi itu emang banyak banget, dan itu harus disesuaikan lagi dengan diri kita sendiri. Tapi, kalau misal teman-teman butuh referensi, boleh banget dicek di IG-nya TTB gitu, karena kita ya lumayan sering ngonten lah, nggak cuma tentang mental health doang, tapi juga ada tentang lingkungan dan tentang career talk juga. Gitu. Jadi kalau misalkan lagi lagi bosen ngapa-ngapain, atau aku kayaknya butuh ini deh saran film buat refreshing deh, itu bisa banget langsung dicek di IG Tumbuh Terus Bertumbuh. Oke, mungkin karena waktunya udah cukup juga ya. Dari TTB udah selesai gitu. Mungkin aku bisa balikin lagi ke moderator, ke Astrid. Oke, Kak Tata dan Kak Hani, terima kasih banget atas pemaparan kerennya. Tadi kita banyak banget ya dapat insight-insight baru dari teman-teman yang mungkin nanti bisa diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, tentunya selaku mahasiswa juga.
Ada beberapa hal yang bisa kita highlight dari pemaparan tadi ya, teman-teman. Yang pertama adalah mengenali emosi itu sangat penting untuk kita bisa menanggulangi nih. Kira-kira reaksi apa yang bisa kita lakuin untuk meminimalisasi emosi-emosi tersebut tentunya, apalagi kalau misalnya emosi negatif yang kebetulan muncul gitu. Nah, mengenali itu penting banget. Yang pertama tadi juga kata Kak Hani, kita harus biarkan dulu emosinya itu terasa dari diri kita, lalu dan jangan juga ditolak gitu. Janganlah menjadi denial, karena nanti ini bisa menjadi toxic trait bagi diri kita. Nanti kalau misalnya kita nolak, nanti yang ada kita bakal nggak kenal. Kalau kita nggak memvalidasi diri kita sendiri, gimana kita mau menanggulanginya. Dan ini juga bisa berdampak ke diri kita sendiri ataupun orang lain. Seperti itu teman-teman. Kalau misalnya ada nih dari teman-teman yang misalnya ngerasa burnout atau teman-teman ngerasa nggak termotivasi, tadi juga dari TTB sudah menghadirkan pendapat dari tim TTB nih terkait gimana caranya kita menanggulangi rasa-rasa itu, mulai dari self reward, tadi ya juga bikin daily routine, bikin journaling dan hal-hal lainnya. Nah, ini semoga ini juga membantu teman-teman untuk menjalani kulon ke depannya karena kita baru memasuki semester baru ya. Jadi masih panjang banget perjalanan kita di semester ini, semoga ini bisa membantu. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan bisa banget langsung on mic ataupun bisa dilampirkan melalui chat juga dengan format nama _ pertanyaan. Iya, ini kata-kata semester 5 keras ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Marsha. Pertanyaannya aku mau nanya dong Kak, kalau misalnya nih aku lagi lost energy, terus nggak ada motivasi buat ngerjain apapun, sedangkan banyak deadline tugas kelompok yang harus dikerjain bareng orang lain. Itu gimana ya Kak? Apakah tetap harus maksain diri atau istirahat dulu? Mungkin dari Kak Tata ataupun Kak Hani bisa menjawab. Mau dari Hani atau aku nih? Gimana Han? Kamu dulu deh, nanti aku. Oke. Kalau menurut aku ya, emang sih banyak keadaan yang apa ya, rasanya kita tuh nggak tega gitu kalau kita punya emosi negatif di situ gitu. Tapi menurutku kunci yang paling tepat itu adalah komunikasi. Kalian harus bisa, kita semua harus bisa berkomunikasi dengan teman kelompok kita gitu. Ya sekedar bilang kayak, sorry aku mau istirahat dulu nih 4 jam gitu. Aku lagi rada-rada burn out gitu. Tolong banget ya, aku habis itu bakal maksimal. Oke, dan di saat kalian istirahat itu, please banget dimaksimalin istirahatnya itu. Kalian mau tidur, atau kalian pengen, ada juga kan namanya, apa namanya kan? Tidur yang cepat itu loh, aku lupa, 15 menit doang, itu juga bisa. Nah, terus, ya itu, pokoknya komunikasi, tapi yang pasti, pastikan kalian istirahat dulu. Itu karena kalau nggak kayak gitu pekerjaan bakal nggak maksimal dan bakal lebih merugikan kelompok kalian gitu dibandingkan kalian istirahat sebentar aja buat ngerti emosi kalian gitu. Marsha, kejawab nggak ya? Oke, mungkin dari Marsha ada lagi yang ingin ditambahkan atau mungkin udah cukup nih jawaban dari Kak Tata? Oke, sudah cukup ya. Nah, intinya tadi adalah kita mesti memang istirahat dulu, mengambil waktu, kita harus sediain space buat diri kita supaya nantinya akan maksimal juga yang dikerjain. Karena ini juga bekerja sama dengan orang lain, kita perlu interaksi sosial dan hal-hal semacamnya. Seperti itu ya, Marsha. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Marcelina. Kalau lagi emosi tuh seringkali nggak kepikiran dan sulit buat ngontrol emosi. Itu kira-kira gimana ya, Kak? Oke, mungkin Kak Tata atau Kak Hani, silahkan. Coba ulang pertanyaannya dong. Kalau misalnya aku lagi emosi, itu seringkali nggak kepikiran dan sulit buat ngontrolnya. Itu kira-kira gimana? Karena mungkin kalau misalnya emosi, kita jadi nggak kepikiran yang lain, cuma diri kita aja. Itu gimana mengendalikannya? Mungkin kan kalau kayak gitu kan emang harus dilatih ya. Cuman mungkin kalau kalian merasa belum terlatih atau apa dan masih nggak tahu, saran dari aku adalah kalian benar-benar keluar dulu dari lingkungan apapun itu. Kalian mungkin pergi ke kamar mandi dulu atau ke suatu ruangan yang kalian tuh bisa sendiri. Nah, menurut aku itu adalah jalan yang terbaik, cara yang terbaik karena biar mungkin di sisi lain kalian juga malu misalnya kalau ada orang yang ngelihat kalian lagi sedih atau marah segala macam, dan kalau berarti kan kalau kayak gitu kalian lebih baik
memisahkan diri dulu dari lingkungan sampai akhirnya kalian udah mulai stabil nih. Jadi seenggaknya ketika kalian emosi, kalian mungkin nggak diliatin sama orang, atau mungkin ada yang takutnya emosinya ngerugikan orang lain, kayak misalnya tadi banting pintu atau ngeremes orang tiba-tiba. Jadi kalian benar-benar harus misahin diri dulu dari kalian, misahin diri dulu dari lingkungan. Jadi kalian benar-benar di dunia yang cuma diri kalian sendiri gitu. Apakah Tata Aku mungkin ada mau nambahin nambah? dikit Nah ya. ini nih. Jadi untuk mantau kayak apa ya? Mantau perkembangan kebagusan kebiasaan kalian dalam mengatur reaksi kalian dengan emosi itu bisa banget kayak tadi aku bilangin tuh mood journaling. Jadi mungkin kalian tulis hari ini aku ngerasanya kayak gimana, karena apa, dan reaksiku gimana. Dan itu mungkin bisa dibuat setiap hari sampai kalian tahu, oh apa yang perlu aku perbaikin. Itu sih mungkin. Gimana tadi Marcelina ya? Celi. Oke, terima kasih Kak Tata dan Kak Hani atas jawabannya. Jadi intinya kita harus misahin diri dari lingkungan dulu ya teman-teman. Seperti tadi, memberikan space dulu bagi diri kita sendiri, lalu nantinya jika sudah lebih stabil, kita baru bisa nih untuk berdinamika dengan lingkungan kita di sekitarnya. Oke, thank you. Kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Kinan. Di sini ada pertanyaan, Kak, aku mau nanya, kan tadi emosi negatif itu nggak boleh kita tolak, nggak boleh denial. Nah, cara menerima emosi negatif itu gimana ya, biar kita lebih legowo menerima keadaan yang ada? Oke, thank you Kinanti. Mungkin agak sedikit apa ya, nge-reference ke yang Hani katain tadi ya. Pokoknya kalau kita udah mendapatkan suatu emosi negatif yang, wah kayaknya ini aku bakal meledak nih, wah aku kayaknya bakal nangis nih. Itu, it's okay, kayak lepasin dulu, tapi make sure kalian lagi sendirian. Gitu. Jadi make sure kalian lagi sendirian, dan kalian bisa ngapa-ngapain lah pokoknya. Tanpa yang ngerugiin diri sendiri, kayak misal tadi bikin ngeremes stress ball dan lain-lain gitu. Dan mungkin mindset yang bisa ditanemin itu adalah semua kejadian itu terjadi karena ada artinya gitu loh, karena ada yang bisa diambil gitu. Misal, aku kayaknya takut ini deh, aku takut banget, aku marah banget. Oh berarti aku harus kayak gini gitu. Jadi please let it flow dulu, baru kalau misalkan kalian udah bisa nerima itu, baru kalian problem solving gitu. Hani mau nambahin nggak, Han? Ya udah cukup. Oke, gimana Mbak Kinan, apa jawabannya? Oke, ini dari Kak Tata sama Kak Hani. Oke. Nah, masih ada pertanyaan lagi nih, Kak Tata dan Kak Hani. Teman-teman excited banget nih buat tanya-tanya. Ini ada dari Tara. Halo Kak, aku mau tanya nih, gimana cara ngontrol emosi saat lagi ngerjain project satu kelompok, sedangkan yang bikin emosi itu teman kita sendiri? Nah, thank you. Ini common ya, kita pasti semuanya pernah mengalami hal ini, apalagi ini online. Nah, mungkin ada teman-teman yang malu-malu tuh, jadinya nanti beban kerjanya nggak seimbang. Mungkin lebih ke situ, mungkin Kak Tata dan Kak Hani dipersilakan berjawab. Ya udah aku dulu kali ya. Apa ya? Ya pastilah ya. Kalau PWK kan juga banyak tugas kelompok. Wah itu tuh benar-benar, apalagi tugas kelompoknya itu tuh selalu di rolling gitu, pasti selalu berotasi. Jadi kita benar-benar ketemu tiap semester, ketemu orang baru lagi, ngadepin orang yang ini lagi, beda-beda terus. Jadi emang itu udah common banget. Cuman seperti yang Tata waktu itu tadi bilang gitu loh. Jadi kalau apapun itu, apalagi soal tugas kelompok, emang harus dikomunikasiin. Nah, mungkin kalau kalian nih baru merasakan emosinya kayak, aduh anjir kenapa sih dia telat, padahal kira-kiranya mungkin kalian bisa ini dulu, let it flow dulu. Nanti pas emosi kalian udah stabil, baru kalian bilang langsung ke orangnya. Jadi, dan ini tergantung kalian juga sih, kalian pengennya bilang langsung atau bilang di depan kelompok kalian juga mungkin nggak apa-apa. Jadi emang komunikasinya itu tuh penting, dan gimana kalian ngekomunikasiinnya biar jadinya nggak berantem gitu.
mungkin langsung dibilang aja kayak misalnya jujur aku apa namanya jujur kita tuh udah di sini udah dari jam 7 misalnya jam 7 misalnya dan sedangkan deadline tuh udah tinggal besok lalala besok jangan telat lagi dong kayak gitu mungkin dibilanginnya tuh langsung ke solusinya gitu besok jangan telat lagi dong jadi bukan jangan apa jadi bukan apa ya kenapa sih telat gitu jangan ditanyain karena mereka juga pasti bingung kan jawabnya gimana. Jadi langsung disolusiin aja. Mungkin kalau besok mau telat, bilang dulu. Jadi bisa apa namanya? Jadi bisa di replace tugasnya gitu loh. Gitu. Mungkin dari Tata ada nggak? Kalau aku sih, aku sangat berpengalaman ya sama anggota yang nggak ini ya, mungkin ada yang tahu dari teman-teman TTB atau yang lainnya gitu. Kalau dari aku sendiri, marah itu nggak apa-apa. Nggak ada kok yang nyalahin kalian marah. Nggak ada yang apa ya menghambat apa ya bilang kalian nggak boleh marah. Marah tuh nggak apa-apa. Asal kalian punya kontrol gitu terhadap reaksi marahmu itu gimana. Jadi misal kamu marah sama satu teman anggota kelompokmu, oke, kamu marah, kamu ini dulu lah, tenangin diri dulu sendiri, baru habis itu kamu komunikasiin apa sih yang bikin kamu terganggu ke dia, gitu. Tapi kalau misalkan emang bebal ya udah coret aja namanya. Kadang tuh kita harus berani ngambil apa ya keputusan gitu loh, Benar. ya nggak sih? Karena kan malah takutnya itu malah dia bisa merugikan diri dia sendiri gitu dengan nilainya yang jelek untuk selanjutnya kalau kita nggak mengkoreksi dia dari sekarang gitu Parade. Oke, Kak Tata dan Kak Hani. Terima kasih atas jawabannya. Ini teman-teman juga makin banyak nih yang bertanya. Nah, untuk teman-teman yang masih pengen bertanya, ini boleh banget nanti ketuk DM-nya TTB, boleh ya Kak ya? Nah, karena Boleh banyak banget dong. nih antusiasnya teman-teman, tapi mungkin yang kerangkum hanya beberapa aja nih sayangnya. Tapi kita masih ada waktu, kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya aja nih dari Kak Irza. Hai Tata dan Hani, kenalin aku Irza. Aku pengen nanya nih, gimana sih caranya tetap bisa stay positif padahal lingkungan kita vibes-nya negatif. Terus tadi disebutin juga soal positive reframing. Nah, kayak gitu bakal saving more our energies atau malah sebaliknya? Thank you. Mau siapa duluan nih, Tak? Kayaknya kalau tentang lingkungan vibes-nya negatif, monggo. Gimana ya? Kalau negatif vibes, kalau lingkungannya udah kayak gitu tuh bener-bener kalian dulu sering nggak sih nih misalkan pas SD atau SMP atau malah SMA suka diginin kamu mah temenannya sama ini kalau butuh doang kamu mah ke aku kalau butuh doang gitu ya tapi emang apa ya emang fungsinya teman itu sebenarnya jadi kalau misalkan nih kalian punya temen yang lingkungannya tuh negatif vibes gitu itu bener-bener apa ya kalian ke mereka kalau yang kalian butuhin aja gitu. Misalnya, aku juga punya nih temen di seangkatan aku, dan aku bener-bener nggak suka sama apa ya, mungkin personalnya mereka gitu. Ada circle-nya, dan aku kayak nggak suka cara mereka bercanda atau gimana-gimana. Nah itu kan berarti mungkin menurut mereka itu bukan negative vibes. Cuman menurut aku itu negative vibes karena akunya sendiri nggak suka. Cuman gimana aku ngontrolnya itu adalah kalau aku nongkrong aku nggak sama mereka tapi kalau misalkan karena ada tugas segala macem ya aku bisa tanya ke mereka dan mereka pun nanyanya ke aku juga jadi emang gimana ya teman itu emang ada timbal baliknya gitu loh pasti selalu ada timbal balik dan gimana caranya kalian tuh ngeset boundaries gitu loh ngeset batasnya kalian kan pasti ada ya kalian ada temen buat curhat, ada juga temen buat main musik misalnya, ada juga temen buat emang ngerjain tugas gitu. Jadi emang kalian harus bisa ngeset boundariesnya masing-masing. Kalau udah negative vibes, ya udah mau nggak mau emang harus ditinggalin gitu. Jadi datang ketika butuh itu tuh sebenarnya nggak apa-apa, gitu guys. Ngapain juga kan ya Han, maksudnya stay di lingkungan yang itu tuh memberi dampak negatif gitu loh buat kalian. Yeah. Malah kayak jatuhnya wasting your time. Dan menurut aku itu adalah apa ya? Lumayan toksik gitu loh.
Kalau kita selalu pengen kita stay di situ, atau enggak teman itu selalu pengen kita stay di situ. Tapi kalau kasusnya dengan keluarga nih ya, maksudnya kondisi rumah, bisa banget pakai kayak Hani tadi gitu. Oke, pergi, tapi dengan apa ya? Dengan tujuan yang bagus gitu loh. Kuliah, kerja, ngerantau gitu. Itu sih, karena kita udah yakin ya kita nggak bisa ngerubah orang lain gitu. Itu sih yang harus dipahamin. Gitu. Oke, Kak Tata dan Kak Hani, mantep banget jawabannya. Ini juga bisa di-highlight ya, teman-teman. Kalau misalnya setting boundaries, ini menarik banget, karena supaya kita bisa tahu sejauh mana orang lain ataupun interaksi sosial itu bisa menyentuh diri kita. Seperti itu. Jadi kita penting banget, dan sebenarnya kuncinya adalah sayangi diri kita terlebih dahulu nih. Baru kita nantinya bisa berdinamika dengan orang lain, dan berdamai dengan lingkungan kita. Seperti itu. Ada lagi Tadi nih, ada Kak? yang kurang ya kayaknya, tentang Gimana? ini nih, tentang positive reframing. Oh iya, boleh. Kelupaan jawab. Ya, kalau positive reframing itu emang butuh latihan yang apa ya, mungkin bisa dibilang rada sulit gitu ya untuk beberapa dari kita. Gitu. Kalau dibilang draining our energies, kayaknya enggak juga sih. Maksudnya semua kegiatan itu kan draining our energies gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu sulit untuk positive reframing dan kamu tetap stay di negatif perspektif itu, ya sama aja pada akhirnya kegiatan yang kamu lakukan itu nggak bakal lancar, dan kamu harus betulin. Belum kalau misalkan kamu ngerasa aduh kok jadi nggak lancar ya, itu kan malah lebih draining our energies gitu loh, dibandingkan kita berlatih gimana cara positive reframing biar kedepannya lebih lancar dan kita nggak menyalahkan diri kita sendiri terus gitu. Gitu, Irza. Menjawab nggak ya? Iya, Irza terjawab nggak ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, Kak. Saya bacain lagi dari Agar. Selamat siang kakak-kakak semuanya, izin bertanya. Jadi ada tips and trick atau pandangan nggak ya untuk strict parents gitu? Untuk edukasi tentang pentingnya pengendalian emosi atau pemahaman emosi ke anaknya. Selama ini kan pasti ada aja nih orang tua itu yang langsung beranggapan kalau emosi ini cuma lebay dan Gen Z lemah. Itu sering banget sih, ini common juga kalau misalnya kita lihat dari generasi orang tua kita ya. Beberapa teman aku ada yang ngalamin soalnya. Mungkin bisa dijawab, mungkin dari Kak Hani dulu. Gimana? Jadi kan tadi aku udah cerita ya, aku ngerantau dan aku ternyata find out nih, ternyata ibunya dia kayak gini, ibunya aku kayak gini. Nah, ini kejadian sama Tata sebenarnya. Tata tuh cerita ke aku yang soal tadi itu, tapi dia bisa gitu loh mengkomunikasikan emosinya ke ibunya. Dia bisa yang bukan berani ya, cuman emang manusiawi aja gitu. Dia bilang ke ibunya, mama kok gini, aku tuh nggak suka kayak gini gitu. Sedangkan kalau aku kalau digituin digaplok. Jadi kan kayak gimana ya? Sampai akhirnya oke lah, gimana aku ngerasa kayak gimana caranya biar aku tuh nge-break cycle-nya itu. Dan apa namanya, mungkin kalau orang tua zaman sekarang itu emang udah nggak bisa diubah lah, apa namanya, pola pikirnya atau pandangannya, mungkin karena emang udah beda zaman. Tapi ini lebih ke tanggung jawab generasi kita lah. Kita kan udah ini ya, mungkin dibilangnya udah open minded gitu. Jadi aku berharap banget sih buat generasi kita nanti kalau udah ada parenting gitu, kita bisa lebih memahami lagi nih tentang ke mental health-nya anak-anak kita nanti gitu. Tata ada yang tambahin? Cukup, Han. Soalnya oh ya, aku pengen cerita dikit lagi aja sih. Soalnya kalau misalkan aku nih waktu itu misalnya aku lagi bete nih pulang dari sekolah di rumah. Tapi bapak ibu aku tuh malah yang kayak, kok kamu ini sih cemberut sih sama papa mama, kamu tuh kalau udah ketemu papa mama senyum dong walaupun kamu lagi bete gitu. Kan itu kayak berarti kamu mengajarkan aku untuk fake apa sih namanya, kayak Denial memalsukan gitu kan. Iya, denial, memalsukan perasaan, memalsukan acting gitu kan, kayak apa namanya, gimana ya, namanya juga orang tua,
emang zamannya mereka kayak gitu mungkin. Jadi aku cuma bisa berharap buat generasi kita, seenggaknya buat anak cucu kita nanti, kita bisa lebih bagus lagi dalam parenting, khususnya dalam mental health gitu. Ratih Solikah, ya Allah, iya iya kan, relate banget, tenang, nggak cuma kamu, aku juga. Oke, disuruh jadi aktris, iya emang aku masuk teater jadinya. Oke. Oke, ini banyak banget ya ternyata yang relate. Ini memang sebuah masalah yang ini sih sebenarnya yang sering banget kita temui dan pasti beberapa dari kita ini sering banget buat ngalamin karena ya memang bagaimana generasi orang tua kita terbentuk dan bagaimana generasi kita terbentuk itu berbeda sih teman-teman. Jadi ya memang seperti itulah, semoga rantai dari strict parents atau komunikasi buruk antara orang tua dan anak ini bisa kita lepas nanti di generasi kita saat menjadi orang tua. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak Han dan Kak Tata dari Teddy. Halo Kak, aku mau tanya gimana caranya biar gak bosan pas PPKM? Mau keluar Kak, jalan-jalan, boleh egois gak sih buat mental health kita? Oke, gimana nih Kak Hani dan Kak Tata? Mungkin Tata yang sedang terpengaruh PPKM ya. Iya sih, jadi ceritanya itu aku sama orang tuaku sama sekali nggak boleh keluar gitu ya. Ini udah kayaknya 1,5 bulan deh. Tapi yang bikin, ya emang bosen sih, maksudnya itu bukan suatu hal yang aku deny gitu. Aku bosen banget. Tapi di saat aku terkurung gitu ya di rumah, katakanlah terkurung, cari kegiatan baru gitu, atau nggak pelajari hal baru. Kayak misal aku di saat di rumah terus ini aku lebih belajar ngegambar. Terus habis itu aku masukin Instagram dan itu jadi kayak portofolio aku gitu. Ya itu kalau misalkan kalian emang bener nggak dibolehin gitu ya sama orang tua kalian. Tapi kalau misalkan emang boleh, ya monggo gitu jalan-jalan, tapi prokes. Intinya itu sih. Kalian pengen sepedaan kayak Hani, oke boleh. Tapi at least sendiri atau berdua aja sama teman yang kalian udah tahu dia itu apa ya namanya, pergaulannya gimana gitu loh. Mainnya Sama-sama gimana Parno kalau juga pas gitu. Nah, iya kayak gitu. Pokoknya yang penting skill prokes aja sih menurut aku. Dan alhamdulillah udah lumayan turun juga kan sekarang grafiknya. Gitu Teddy. Mungkin kalau di Jogja bisa menyusuri Kali Code. Kemarin aku tuh Oh ya? itu asik juga. Itu boleh, bisa buat jalan-jalan gitu kan. Dan itu nggak di keramaian gitu. Masih bisa kok tetap kalau jalan-jalan kalau selama pandemi ini. Selama dibolehin ortu. Mungkin ya itu tadi framingnya olahraga. Oke, gimana nih, terjawab nggak pertanyaan jawaban dari Kak Hadi dan Kak Tata? Oh iya, sudah terjawab. Oke. Ini juga dikasih sekalian ini ya rekomendasi tempat buat jalan-jalan yang aman pas PPKM. Makasih banget Kak Hani atas rekomendasinya. Mau mengingatkan juga nih ke teman-teman peserta PW Talk 2 kali ini, jangan lupa presensi. Linknya ada di kolom chat ya, teman-teman. Teman-teman bisa langsung ke situ untuk presensi nantinya. Oke. Dengan jawaban atas pertanyaan yang Mas Teddy tadi, maka berakhir pula nih sesi Q&A kita dengan TTB. Diskusinya seru banget, diskusinya asik banget, banyak banget hal yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari banget nih. Karena tadi topik-topiknya juga relate banget, masalah-masalah yang kita hadapi sebagai sama anak muda ini ternyata sama gitu. Banyak banget yang ngalamin apa yang kita alami di rumah nih, misalnya tadi tentang strict parents, atau keinginan untuk ngerantau karena pengen jauh dari rumah. Ini ternyata banyak banget ya ketemu teman-teman yang senasib gitu. Oke, keren banget. Nah, sebelum kita menutup dan berpisah nih dengan TTB, ada baiknya kita mendokumentasikan kebersamaan kita dulu nih, Kak. Kita mau foto bersama. Oke. Nah, kita foto bersama dulu. Teman-teman, peserta boleh banget untuk on cam, biar kita bisa mengabadikan nih momen diskusi kita yang keren ini sama teman-teman dari TTB. Ayo, mungkin boleh on cam, teman-teman. Yogi, boleh on cam Yogi? Yuk, on cam yuk. Oke, ini udah ada beberapa yang on cam. Mungkin kita tunggu beberapa saat lagi ya. Mungkin ada yang siap-siap nih mau ambil hijab atau mau benerin tampilan dulu nih sebelum foto gitu.
Oke, mantap banget teman-teman yang udah on cam. Oke, kita langsung foto aja ya. Gimana nih? Mbak Shelly, dari Mbak Shelly atau gimana nih? Dari aku aja. Oke, bentar. Saya ada beberapa yang baru on cam nih. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Oke, aku hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Cukup. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam untuk mengabadikan momen kita. Sekali lagi juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman PW UGM yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dan untuk menemani sesi diskusi kita yang keren banget. Dan tentunya terima kasih sebesar-besarnya untuk teman-teman dari Tumbuh Terus Bertumbuh nih. Semoga nantinya dari pertemuan kita hari ini nggak menjadikan ini yang terakhir ya untuk kita berinteraksi. Semoga nanti akan ada interaksi atau kerjasama lain nih antara HMGP dengan TTB nih. Karena keren banget, asik banget, suka banget sama model diskusinya. Makasih banyak untuk teman-teman TTB. Sukses terus dan semoga apapun yang sedang digeluti teman-teman sekarang berjalan dengan lancar. Oke, mungkin dari Kak Hani dan Kak Tata ada closing statement tertentu? Coba dari aku ya. Boleh. Lebih ke terima kasih banget gitu buat teman-teman HMGP yang udah ngadain professional talk ini dan ngundang kita gitu. Kita benar-benar berterima kasih banget. Dan mungkin kalau untuk closing statement dari webinar kali ini itu kita tuh nggak boleh jadi budak emosi, tapi kita harus jadi tuan dari emosi kita. Gitu aja, Astrid. Thank Keren you. banget. Suka banget nih sama pembawaannya Kak Tata dan Kak Hani, keren banget bisa memotivasi kita semua. Semoga dari adanya webinar ini bisa bermanfaat ya ke teman-teman di hari-hari selanjutnya, semoga bisa mengenali dan memvalidasi emosi sendiri. Ingat tadi kata Kak Tata, untuk jadilah tuan bagi emosi kita. Oke teman-teman, mungkin sekian, sayangnya PW Talk 2 harus berakhir pada jam dan waktu saat ini. Untuk teman-teman yang ada kegiatan lain mungkin sudah boleh dipersilakan untuk meninggalkan room. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini kebetulan PTB lagi oprek staff nih, hiring staff. Siapa tahu nih ada yang mau join, atau enggak besok Oktober ada yang mau join volunteer 3 bulan, itu boleh banget. Aku tunggu, kita tunggu. Boleh banget tuh teman-teman dicatat tanggalnya. Dan mampir juga nih ke IG-nya TTB. Keren banget. Thank you ya Astrid. Sama satu lagi siapa? Ini nggak kenal. Ini Mbak Shelly. Mbak Shelly, makasih. Sama-sama. Sama-sama nih. Shell. Thank you ya. Keren-keren HMGP. TTB juga keren banget. Nervous abis ini mah. Kalau apa Kak, oke banget tadi udah. Mantap. Jangan Kak dong, sama tahu. 20